Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang mengatur dunia dari belakang layar? Sebuah kekuatan tak terlihat, bukan presiden, bukan raja, bukan miliarder, tetapi organisasi yang mengendalikan arus informasi, ekonomi, bahkan perang? Jika kamu pernah mendengarnya, nama itu mungkin Illuminati. Sebelum kita mulai perjalanan panjang mengungkap siapa sebenarnya penguasa dunia dari abad ke abad, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena semakin banyak dukungan dari kalian, semakin berani kita mengungkap kisah-kisah tersembunyi seperti ini. Sekarang, duduklah dengan tenang. Tarik napas perlahan. Dan mari kita mulai perjalanan ke dalam salah satu misteri paling kontroversial dalam sejarah manusia. Bagian 1. Awal abad ke-8 lahirnya, pengetahuan terlarang. Sejarah kekuatan global tidak dimulai pada masa modern, tetapi jauh lebih awal. Pada abad pertengahan, Eropa berada dalam era yang disebut Dark Ages, zaman ke-8. Ilmu pengetahuan dianggap ancaman, kebebasan berpikir dihukum sebagai dosa. Namun saat gereja dan kerajaan mengendalikan rakyat, sekelompok kecil cendekiawan mulai mempertanyakan semuanya. Mereka percaya bahwa kebenaran tidak boleh dikurung. Ilmu pengetahuan harus dibebaskan. Kelompok-kelompok rahasia pun tercipta. Para matematikawan, ahli astronomi, filsuf, peneliti dan alkemis. Mereka bertemu diam-diam di ruang bawah tanah perpustakaan dan laboratorium tersembunyi, berbagi simbol sandi untuk saling mengenali. Tujuan mereka satu, menyebarkan ilmu pengetahuan ke dunia, bahkan jika itu membahayakan nyawa mereka. Di antara jaringan rahasia itu, lahirlah sebuah organisasi kecil di Bavaria pada 1 Mei 1776. Pendiriannya dipimpin seorang profesor hukum bernama Adam Weishaupt. Kelompok inilah yang kemudian dikenal dengan nama Illuminati, dari kata Latin, illuminare, pencerahan. Mereka menganggap diri sebagai pembawa cahaya di masa kegelapan. Bagian 2, misi resmi tujuan tersembunyi. Secara resmi, Illuminati bertujuan mulia. Menentang tirani gereja. Melawan kekuasaan kerajaan absolut. Menyebarkan pemikiran bebas dan rasional. Tapi dalam catatan rahasia, tujuan mereka jauh lebih besar. Mengambil alih tatanan dunia dan menggantinya dengan tatanan baru. Tatanan dunia di mana keputusan global dibuat oleh sekelompok kecil orang. Rakyat dikendalikan melalui informasi dan budaya. Perang dan ekonomi diatur demi kepentingan kelompok tersebut. Illuminati percaya bahwa untuk mengubah dunia, seseorang harus menguasai dunia terlebih dahulu. Mereka mulai menyusup ke dalam organisasi perbankan, pemerintahan, kelompok bangsawan, bahkan Freemason, sebuah kelompok rahasia lain yang lebih tua. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kecerdasan, pengaruh, dan kendali informasi. Dan ketika revolusi meletus di Eropa, dari revolusi Prancis hingga kejatuhan monarki, rumor muncul. Apakah Illuminati berada di balik semua itu? Bagian 3, perburuan kejatuhan palsu. Tahun 1785, pemerintah Bavaria menyatakan Illuminati sebagai organisasi berbahaya. Dokumen anggotanya ditemukan. Nama-nama besar tercatat sebagai anggota, jenderal, bangsawan, ilmuwan, pejabat pemerintahan. Mereka diburu, markasnya dibakar, sebagian ditangkap dan sebagian menghilang tanpa jejak. Sejarah resmi mencatat, Illuminati dibubarkan. Tapi bagi sebagian orang, itu hanya kelihatannya saja. Karena sejak saat itu, catatan-catatan menunjukkan bahwa anggota-anggota Illuminati yang menghilang justru berpindah ke negara lain, terutama Prancis dan Amerika. Beberapa menjadi penasehat pemerintahan, pendiri bank, bahkan penulis konstitusi. Jika organisasi itu benar-benar hilang, mengapa justru setelah tahun 1785 dunia berubah menjadi semakin terpusat dan terkendali? Bagian 4, Abad 20, Organisasi Bayangan Dunia Modern. Memasuki abad 20, dunia bukan lagi dikuasai oleh kerajaan, melainkan oleh perusahaan global, bank pusat, media internasional, dan kekuatan teknologi militer. Yang menarik, banyak pemimpin institusi raksasa itu ternyata saling terhubung melalui pertemuan tertutup, perjanjian bisnis, dan jaringan eksklusif. Nama-nama organisasi mulai muncul. Council on Foreign Relations, Trilateral Commission, Bilderberg Group,
World Economic Forum. Rapat-rapat tertutup mereka membahas perang, ekonomi, vaksin, teknologi, energi, tetapi tanpa dipublikasikan kepada masyarakat. Di balik semua itu, satu simbol selalu muncul di berbagai tempat, mata satu yang mengawasi segalanya. Simbol yang sudah digunakan Illuminati sejak 1776. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah Illuminati berubah wujud menjadi organisasi baru yang lebih global, lebih kuat, dan lebih tak terlihat? Bagian 5. Budaya pop kendali pikiran. Ada sesuatu yang menarik saat kita memasuki era modern. Simbol Illuminati muncul justru di tempat yang paling tak terduga, di dunia hiburan. Video musik, film Hollywood, konser besar, fashion show. Tiba-tiba dipenuhi simbol mata satu, piramida, ritual panggung, hingga lirik tentang power, new world, dan awakening. Apakah itu kebetulan? Apakah hanya seni? Atau bagian dari pesan yang disebarkan tanpa disadari ke seluruh dunia? Karena, jika kamu ingin mengendalikan arah dunia, cara paling ampuh bukanlah perang. Tetapi mengendalikan apa yang orang pikirkan, sukai, dan percayai. Dan budaya populer adalah sarana paling sempurna untuk itu. Bagian 6. Siapa penguasa dunia hari ini? Pertanyaan besarnya. Siapa sebenarnya yang mengendalikan dunia? Inilah teori yang paling banyak dipercaya oleh para peneliti independen konspirasi. Intan biru kecil pemerintahan resmi hanyalah panggung. Para pemimpin negara dipilih, tetapi agenda global ditentukan oleh kelompok di belakang mereka. Intan biru kecil ekonomi dunia dikendalikan oleh perbankan privat. Sebuah jaringan kecil bank internasional mampu menentukan krisis, suku bunga, bahkan kelangsungan hidup sebuah negara. Intan biru kecil media dan hiburan membentuk persepsi masyarakat. Yang dikendalikan bukan fisik manusia, tetapi pikirannya. Intan biru kecil teknologi dan data menjadi senjata baru. Karena siapa yang menguasai informasi, menguasai dunia. Apakah nama organisasi itu masih Illuminati? Atau mereka sudah mengganti wajah mereka menjadi lembaga finansial, politik, dan teknologi global? Tidak ada yang punya jawaban pasti. Dan mungkin, memang begitulah tujuannya. Karena musuh paling berbahaya adalah musuh yang tidak terlihat. Bagian 7. Perang Dunia. Kebetulan atau rencana? Selama ini kita diajarkan bahwa Perang Dunia Pertama dan Kedua terjadi akibat konflik politik antar negara. Tetapi ada satu fakta menarik yang jarang dibahas. Setiap perang besar selalu menghasilkan dua hal. 1. Kekacauan ekonomi. 2. Kebutuhan akan sistem global baru. Dan setiap kali kekacauan itu terjadi, yang muncul sebagai pihak penyelamat adalah kelompok finansial dan organisasi internasional, bukan pemerintah. Pada Perang Dunia Pertama, muncul Liga Bangsa-Bangsa. Pada Perang Dunia Kedua, hadir Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, Bank Dunia, dan IMF. Semua lembaga itu muncul setelah perang. Dan semua mengusung satu misi yang terdengar mulia. Mempersatukan negara-negara di bawah satu aturan global demi perdamaian. Terdengar baik. Tapi bukankah itu serupa dengan misi Illuminati sejak 1776? Mereka percaya dunia akan damai hanya jika dikendalikan oleh satu otoritas global. Semakin banyak perang, semakin banyak krisis. Semakin besar pula alasan untuk menciptakan pemerintahan global bertahap. Dan jika semua ini hanyalah rangkaian kebetulan sejarah, mengapa hasil akhirnya selalu mengarah ke tujuan yang sama? Bagian 8. Era digital, kendali tanpa penjara. Jika dulu kekuasaan dikendalikan dengan pasukan dan senjata, hari ini kekuasaan dikendalikan dengan data dan dukungan publik. Kita hidup di masa ketika lokasi kita dicatat ponsel. Kebiasaan kita dianalisis algoritma. Belanja kita dipantau sistem pembayaran digital. Bahkan opini kita terbentuk oleh media sosial. Kita tidak lagi diperintah secara paksa. Kita dipandu. Dulu orang dikendalikan dengan ketakutan. Sekarang orang dikendalikan dengan kenyamanan dan hiburan. Tidak perlu pemberontakan, tidak perlu perang, tidak perlu kudeta. Selama masyarakat merasa nyaman, mereka akan mengikuti arah yang sudah dirancang tanpa sadar. Di titik ini, banyak peneliti independen percaya. Penguasa dunia tidak lagi membutuhkan rantai dan senjata. Mereka hanya butuh data, teknologi, dan perhatian manusia. Mereka tidak terlihat.
Mereka tidak terpilih melalui pemilu. Tapi keputusan mereka menentukan arah dunia. Dan jika benar, bahwa Illuminati telah berevolusi selama ratusan tahun. Inilah bentuk kekuasaan mereka yang paling sempurna. Kekuasaan tanpa perlawanan, karena rakyat tidak merasa diperintah. Penutup, kesimpulan. Jika sampai titik ini kamu masih menonton, berarti kamu tipe orang yang tidak berhenti pada permukaan. Kamu bukan hanya ingin tahu, tapi ingin mengerti. Pertanyaannya tinggal satu. Benarkah Illuminati menguasai dunia? Atau sebenarnya, kitalah yang membiarkan mereka menguasai kita? Jika kamu ingin kita lanjut membahas daftar anggota-anggota Illuminati modern, simbol dan ritual mereka, serta bukti keterlibatan di berbagai peperangan, tulis lanjut di kolom komentar. Dan jangan lupa, subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kita bisa terus membongkar misteri besar dunia lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Ingat, selalu pikirkan sendiri. Jangan biarkan orang lain berpikir untukmu.